Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bertemu kembali di semester genap kelas Ekonomi MAN Kota Batu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah SWT, sehingga terjaga iman dan imun kita untuk dapat melaksanakan kebaikan-kebaikan. Di antaranya tetap semangat belajar mengikuti pembelajaran daring pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bank. Barangkali di antara kalian ada yang sudah pernah mendengar, melihat, atau bahkan pergi ke bank. Tetapi sebelum belajar, izinkan saya mencuplik kalimat bijak dari Imam Malik. Bukan ilmu yang seharusnya mendatangimu, tapi kamu yang seharusnya mendatangi ilmu. Bank dari bahasa Itali banca, yang artinya bangku. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jenis bank dapat diklasifikasikan berdasarkan kepemilikan modal yang antara lain terdiri dari bank milik negara, berarti modalnya dari negara, bank milik swasta, baik swasta asing maupun swasta nasional, dan bank milik koperasi. Berdasarkan fungsi dan tugasnya, terdiri dari bank sentral atau yang dikenal dengan BI, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan berdasarkan operasionalnya, terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Lanjut belajar tentang jenis bank berdasarkan fungsi dan tugasnya. Kita awali dengan bank umum dulu. Di sini digambarkan ada ilustrasi seseorang yang kesulitan membawa uang terlalu banyak, baik dari sisi fisik, kesulitan membawanya, maupun dari sisi keamanan. Kemudian ada yang menganjurkan, mengapa tidak ditaruh di bank saja? Silakan disimpan di Bank Mandiri, BRI, BNI, atau bank-bank umum lainnya. Terus ada yang tanya, mengapa harus bank umum? Karena salah satu fungsi bank umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Di atas dapat disimpulkan bahwa bank umum adalah bank yang mempunyai tugas pokok. 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang dikenal dengan kredit pasif, antara lain tabungan, giro, dan deposito. 2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman yang disebut dengan kredit aktif. Contohnya kredit rekening koran. 3. Memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Contohnya penerbitan LC. Kita lanjut belajar tentang jenis bank berdasarkan fungsi dan tugasnya. Berikut ini tayangan tentang bank sentral. Setiap negara mempunyai satu bank sentral sesuai dengan nama negara masing-masing.
Bank Sentral Indonesia berarti Bank Indonesia. Lalu, apa tugas Bank Indonesia? Apakah kita bisa menyimpan uang di Bank Indonesia? Siapa yang mencetak uang kartal dan uang kertas di Indonesia? Bank Sentral merupakan lembaga independen yang melaksanakan kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai mata uang, menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta sistem finansial secara keseluruhan. Salah satu tugas Bank Sentral menerbitkan dan mencetak uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara serta menjaga kestabilan nilai mata uang tersebut. Terkait dengan tugas Bank Sentral mengedarkan uang kartal, Bank Sentral disebut dengan bank sirkulasi. Bank Sentral juga bertugas sebagai penyedia dana terakhir bagi bank umum dalam bentuk BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Bank Perkreditan Rakyat disingkat dengan BPR. BPR adalah bank yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk deposito, tabungan, dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Ada 3 tugas pokok BPR. 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito. 2. Memberikan kredit atau pinjaman kepada masyarakat. 3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan BI. Ada beberapa larangan kegiatan untuk BPR. Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 1998, BPR dilarang menerima simpanan dalam bentuk giro. Bedanya dengan BU boleh menerima simpanan dalam bentuk giro. Kemudian BPR dilarang turut serta dalam lalu lintas pembayaran. Jadi BPR tidak boleh mengeluarkan ATM, kartu kredit, kartu debit, dan sebagainya. BPR dilarang melakukan usaha dalam valuta asing dan penyertaan modal serta usaha perasuransian. Semuanya itu tidak boleh dilakukan oleh BPR, tetapi boleh dilakukan oleh bank umum. Dengan demikian, tugas bank umum lebih luas dibandingkan BPR. Baik BPR maupun bank umum berada di bawah kendali dan pengawasan Bank Sentral. Lalu apa saja produk perbankan itu? Di sini akan kita bahas produk bank umum. Produk bank umum antara lain simpanan. Simpanan bisa dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Apa bedanya? Tabungan itu adalah simpanan pemilik dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu berdasarkan ketentuan tertentu yang ditetapkan bank. Jadi misalkan kalian punya rekening tabungan di bank, bisa ditarik dengan menggunakan kartu identitas. Apa itu? Bisa KTP, bisa kartu pelajar bagi pelajar. Bisa juga ditarik dengan menggunakan ATM. Kemudian kalau deposito adalah simpanan pemilik dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan bank bersangkutan. Biasanya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, bahkan ada yang 24 bulan. Sedangkan giro adalah simpanan dari nasabah perseorangan ataupun badan usaha
yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja, tetapi dengan menggunakan cek, bilet giro, atau surat perintah pembayaran lainnya. Produk bank lainnya adalah kredit. Ini terkait dengan kredit aktif. Contohnya modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumtif. Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk kegiatan usaha. Sedangkan kredit atau pinjaman investasi digunakan untuk membiayai investasi. Dan kredit konsumtif tentunya untuk membiayai kebutuhan konsumsi. Transfer merupakan jasa layanan bank yang diberikan atas permintaan nasabah kepada penerima di tempat lain dalam pengiriman uang antar bank. Misalkan kalian membeli barang secara online, kalian perlu membayar uang dengan menggunakan jasa bank. Atau mungkin kalian ingin memberikan bantuan kepada korban bencana alam melalui bank mengirim ke rekening tertentu, ke rekening pengelola dana bantuan bencana tersebut. Baik melalui transfer ATM ataupun melalui teller. Sedangkan Safe Deposit Box yang disingkat dengan SDB adalah jasa yang diberikan bank atas penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang didesain secara khusus dengan tingkat keamanan yang tinggi. Bank juga mengeluarkan kartu untuk nasabah sebagai alat pembayaran di tempat tertentu seperti pusat perbelanjaan, taman hiburan, swalayan, atau supermarket. Kartu ini dapat berupa ATM, kartu kredit, maupun uang elektronik. Demikian tadi ulasan tentang bank. Semoga bermanfaat. Ikuti terus pembelajaran ekonomi di Man Kota Batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.